Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para hadirin jamaah salat zuhur Masjid Nurul Huda yang saya muliakan, kita akan melanjutkan bab yang terkait dengan kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga. Terakhir kita membaca hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu tabaraka wa taala anhuma. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i ithman an yudayyi' man yaqut." Cukuplah seseorang itu telah melakukan perbuatan dosa jika dia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggung jawabnya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasa'i. Maka orang yang menyia-nyiakan keluarganya dalam pengertian tidak menafkahi mereka, baik istrinya atau anak-anaknya, maka dia telah melakukan perbuatan dosa. Dan itu bagian dari pengkhianatan. Karena seorang suami itu diberi amanah untuk menjaga keluarganya dan memberi nafkah keluarganya. Hadis selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: "Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilan fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan." Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap hari yang dilalui oleh seorang hamba itu pasti ada dua malaikat yang turun. Satu malaikat turun untuk mendoakan pada hari itu orang-orang yang berinfak. Malaikat tersebut berdoa kepada mereka-mereka yang berinfak, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikan berikan ganti kepada orang yang berinfak pada hari ini. Jadi malaikat berdoa. Dan malaikat itu makhluk yang tidak pernah berbuat dosa, yang selalu taat kepada Allah dan tidak pernah menyelisihi perintah Allah. Wa yaqulul akhar, malaikat yang satunya lagi berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, binasakan harta orang yang hari ini menahan harta yang harus dia keluarkan. Mumsik, binasakan hartanya. Ini satu dorongan, hadis ini merupakan dorongan bagi kita untuk berinfak dan juga sekaligus peringatan agar menjauhi sikap bakhil atau pelit. Orang yang berinfak dia akan mendapatkan doa. Apa doanya? Dia akan ditambah hartanya. Doanya adalah penambahan harta, penambahan rezeki. Diganti. Siapa yang mendoakan? Malaikat.
Dan itu kita tidak perlu meminta malaikat untuk mendoakan kita, otomatis Allah sudah mengutus malaikat-malaikat yang mendoakan. Sebaliknya peringatan bagi mumsik. Mumsik itu orang yang tidak mengeluarkan harta yang harusnya dia keluarkan. Termasuk di dalamnya suami yang tidak menafkahi istrinya, orang tua yang tidak menafkahi anak-anaknya, atau sebaliknya anak yang tidak menafkahi orang tua yang membutuhkan hartanya. Sikapnya ini akan berdampak pada kehancuran hartanya, karena dia mendapatkan doa dari malaikat-malaikat Allah. Allahumma a'ti mumsikan talafan. Maka jangan pernah kita merasa dengan mengeluarkan harta itu harta kita berkurang. Pasti diganti oleh Allah. Itu ada puluhan ayat yang terkait dengan masalah ini. Demikian pula hadis-hadis Nabi. Salah satunya hadis ini, yang menunjukkan bahwa orang yang mengeluarkan hartanya itu tidak akan mengurangi hartanya. Allah pasti ganti. Bukan hanya diganti dengan nominal yang sama, tapi diberi tambahan. Sehingga salah satu pintu rezeki itu adalah infak. Dan jangan pernah kita mengira tatkala kita tidak mengeluarkan harta kita, itu akan menjadi kebaikan buat kita atau menambah kekayaan kita. Tidak, justru itu akan mengurangi kekayaan kita. Karena harta kita akan rusak, akan hancur, akan binasa. Entah dengan cara-cara yang Allah Azza wa Jalla turunkan kepada hamba tersebut. Di peringatan sekaligus dorongan. Kemudian hadis yang terakhir dari bab ini tentang infak kepada orang-orang yang harus kita nafkahi, dari Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Dia harus diketahui oleh seorang muslim, itu satu kata-kata bijak yang sering kita dengar, itu hadis. Itu ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya tangan di atas itu pemberi. Posisi orang yang memberi selalu lebih baik di sisi Allah daripada orang yang menerima. Ini dorongan bagi kita untuk berlomba-lomba menjadi pemberi. Tidak mengapa kita menerima kalau kita tidak meminta. Tidak mengapa kalau kita menerima itu sebagai sebuah hadiah. Yang terlarang nanti ada babnya tersendiri adalah kita minta-minta. Tidak mengapa. Anda menerima silakan, tapi jangan menjadi penerima terus. Dorong diri kita untuk memberi. Memberi itu bisa memberi harta kita, bisa memberi pikiran kita, bisa memberi tenaga kita. Kalau memang kita tidak memiliki materi yang bisa kita berikan. Bahkan kata Nabi, kalau kita tidak punya apa-apa yang bisa kita beri, bantu orang, Pak, ngangkat barangnya itu sudah bagian dari sedekah. Kemudian Nabi SAW bersabda, wabda biman ta'ul. Setelah Nabi mengatakan orang yang memberi itu lebih baik, kemudian Nabi memberikan arahan kepada kita untuk memprioritaskan dan memulai memberi kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Wabda biman ta'ul. Mulailah dari orang-orang yang menjadi tanggung jawabmu, kata Nabi. Maka ketika kita ingin memberi, lihat dulu keluarga kita, istri kita, anak-anak kita. Ketika kita ingin memberi, lihat dulu orang tua kita. Wabda biman ta'ul. Kemudian wa khairus sadaqati ma kana an dhahri ghina. Kemudian Nabi SAW menegaskan bahwa sebaik-baik sedekah yang dikeluarkan oleh seorang hamba adalah sedekah yang
dia keluarkan setelah terpenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. Itu sebaik-baik sedekah. Maka sedekah itu menjadi tidak baik kalau dia keluarkan sedekah sedangkan keluarganya belum terpenuhi kebutuhan pokoknya. Maka kata Nabi, sebaik-baik sedekah itulah sedekah yang dikeluarkan setelah terpenuhi kebutuhan pokok keluarganya. Kebutuhan dirinya, kebutuhan keluarganya terpenuhi, dia sedekah baru untuk orang lain. Kemudian waman yasta'fif yu'iffahullah. Siapa yang berupaya untuk menjaga dirinya dari perbuatan yang haram, demikian pula menjaga dirinya dari sikap meminta-minta, dia lebih bersemangat untuk bekerja, mencari nafkah daripada hanya menunggu uluran tangan orang. Orang seperti ini namanya iffah, orang yang menjaga kehormatan diri. Mendapatkan hasil sedikit tapi dari hasil kerja kerasnya itu lebih dia sukai. Orang seperti ini maka Allah akan cukupkan. Wa man yasta'fif yu'iffahullah. Demikian pula iffah itu maknanya menjaga diri dari perbuatan haram. Dia berupaya untuk menjaga dirinya agar tidak melakukan perbuatan haram. Kalau itu upaya yang terus dia lakukan, maka Allah akan memberikan kemudahan bagi dia selanjutnya untuk bisa menjaga dirinya dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Bahkan Allah akan memprotek dirinya. Setelah apa? Setelah dia berupaya. Maka kita ini kalau ingin menjadi orang baik, Pak, harus butuh jihad melawan hawa nafsu, Pak. Dilatih diri kita. Memang awalnya berat, meninggalkan yang haram itu berat, melakukan yang diperintahkan itu berat, tapi itu terus harus dilatih. Kalau kita sudah terus melatih diri kita, maka nantinya akan menjadi ringan. Sama seperti olahraga fisik. Olahraga fisik itu pertama kali kalau antum belum olahraga, sekali olahraga capek semua. Tapi kalau sudah terlatih, semuanya akan menjadi ringan. Allah yang meringankan. Dan yang terakhir, وَمَنْ يَسْتَغْنِي يُغْنِهِ اللَّهِ. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menjaga atau barang siapa yang merasa puas dengan pemberian Allah, merasa cukup dengan pemberian Allah, maka Allah akan kayakan hatinya. Allah akan kayakan hatinya. Dan kekayaan yang hakiki adalah kekayaan jiwa. Orang kalau kaya hati, Pak, dia akan bisa menikmati apa yang dia terima. Dia merasa cukup. Tapi kalau orang dimiskinkan hatinya, punya 2 rumah masih korupsi. Kenapa? Miskin hatinya. Punya banyak harta seolah-olah tidak punya harta. Banyak harta selalu mengeluh, saya tidak punya apa-apa, ini itu, padahal hartanya banyak. Ada orang-orang yang kita lihat sederhana sekali, tapi dia masih tersenyum, bahkan memberi, membantu. Kenapa? Karena yang satu dia kaya harta, yang kaya jiwa, yang satu miskin jiwanya. Dan paling berbahaya itu adalah kemiskinan jiwa. Contoh paling gampang itu ya orang-orang yang tamak, kaya yang tamak itu miskin jiwanya. Itu sebetulnya hakikatnya mereka fuqara, koruptor, miskin jiwanya. Karena dia merasa belum cukup. Terus akhirnya dia berupaya mencari bahkan dengan cara yang haram pun dia lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri majlis kita di siang hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.